Siapa yang paling takut hingga menjadi paling anti terhadap khilafah? Jawabannya, ya tentu adalah mereka yang sedang berkuasa saat ini. Siapa? Siapa yang berkuasa saat ini? Luhut Binsar Panjaitan kah? Hendro Priyono kah? Kayaknya nggak sebanding kalau membandingkan mereka dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq, atau Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan, atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nggak sebanding lah. Lalu siapa yang sebanding dengan khilafah? Ya Amerika lah. Amerika dan Inggris dengan negara-negara barat di belakangnya. Loh kok? Makanya penting untuk tahu dan paham soal sejarah. Amerika itu baru 74 tahun berkuasa atas dunia. Khilafah pernah menguasai dunia hampir 1000 tahun. Mungkin 1000 tahun lebih, meskipun diinterupsi sebentar oleh Perang Salib hingga ekspansi Mongol. Kenapa Amerika takut sekali dengan khilafah? Maksudnya Amerika dan negara-negara barat lainnya takut sekali dengan khilafah karena mereka belajar soal sejarah. Begini, di zaman dinasti Abbasiyah, ilmu dan teknologi ditemukan. Jika tidak ada ilmuwan-ilmuwan Islam seperti 1. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang lahir tahun 780 Masehi dan meninggal tahun 850 Masehi. Beliau orang Iran, bukan orang Arab. Penulis buku Al-Jabar, buku dasar matematika. Yang kedua, ada Ibnu Sina yang lahir tahun 980 Masehi dan meninggal tahun 1037 Masehi. Orang Iran juga, adalah peletak dasar-dasar ilmu kimia, biologi, dan kedokteran. Ada juga yang sangat terkenal. Yang nomor 3 adalah Al-Ghazali yang lahir tahun 1058 meninggal 1111. Beliau adalah ahli filsafat modern. Jadi kalau belajar filsafat ke luar negeri pasti akan belajar soal Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu bukan tokoh Islam tapi tokoh dunia. Juga yang terakhir ini Jalaluddin Rumi, lahir 1207 meninggal 1273. Seorang sastrawan hebat, jauh sebelum orang-orang Eropa mengenal sastra. Karya Jalaluddin Rumi adalah karya-karya yang selalu dibaca oleh orang-orang Eropa dan Amerika sampai saat ini. Jadi, jika tidak ada muslim-muslim hebat di masa khilafah Islam, maka Eropa pun tidak akan ada yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Jadi, jika tidak ada muslim hebat di masa khilafah, maka di Eropa pun tidak akan ada yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Maka jika kalian kagum dengan Amerika yang baru 74 tahunan menguasai dunia, kalian sudah kagum. Maka mustahil bagi kalian jika tidak mengagumi khilafah yang sudah menguasai dunia ini hampir 1000 tahun. Sejak Nabi Muhammad berkuasa atas Mekah hingga runtuhnya Turki di tahun 1923.